Hai guys, welcome to my channel again guys. Ya kemarin pelatih timnas U20 kita yang Sapri dipecat dari posisinya itu karena imbas dari kegagalan di Piala Asia U20. Di satu sisi banyak pihak menilai bahwa terutama ini yang pundit-pundit lawak ini yang menilai bahwa pemecatan ini tidak fair itu karena kualitas kita jauh dengan kualitas pemain-pemain kita waktu itu jauh dengan lawan-lawannya itu Uzbekistan, Iran gitu. Ya mungkin ada benarnya, tapi masalahnya gue mengutip dari pernyataan salah satu mantan pemain timnas kita yaitu Om Greg gitu, Om Greg Ngopolo. Kekalahan kemarin itu ya layak sebenarnya disematkan pada pelatih gitu, terlepas dari buruknya kualitas main timnas kita gitu, karena memang pertama dari segi apa istilahnya pembinaan tim ini kan sudah lama, sudah setahunan ya, hampir setahun itu. Itu jangka waktu yang cukup panjang untuk bagi seorang pelatih untuk menempa pemain itu. Udah TC di luar negeri segala macam. Jadi seharusnya untuk hal-hal yang seperti ini seharusnya memang sudah diajarkan atau diantisipasi dari awal gitu. Tapi yang terlihat dalam laga uji coba terakhir waktu lawan pada waktu mini turnamen itu kan, dan pada kualifikasi Piala Asia kemarin, penyisihan grup Piala Asia kemarin, memang jujur suka nggak suka kita harus akui kayak nggak ada perkembangannya gitu loh. Stamina kurang bagus, passing nggak bagus, antisipasi serangan lawan juga nggak bagus gitu loh. Kayak tim yang baru terbentuk gitu loh. Jadi layak sebenarnya main ini kalau dari segi kita mau fair-fairan itu layak. Kalau dulu Sintayong waktu AFF ini memakai tim U22 kalah ya bukannya wasit membela, tapi kan wajar aja. Kalau gue itu dibilang wajar masih cocok karena persiapannya minim kan gitu. Tim itu 2 minggu dibentuk langsung menghadapi walaupun tim-tim yang dari asalnya dari kawasan ASEAN tapi kan senior, bahkan banyak yang pakai main naturalisasi segala kan gitu. Jadi 2 minggu itu jujur aja pelatih manapun akan sulit mempersiapkan tim dengan kualitas pemain kayak kita Liga 1 ya. Beda kalau pemainnya pemain kualitas dari Eropa, mungkin 2 minggu nggak masalah gitu loh. Maksudnya 2 minggu tuh karena mereka sudah paham cara bermain, tinggal di taktiknya aja, pelatih tinggal menentukan taktik aja. Kalau misalnya mepet waktunya ya tinggal main bertahan kan gitu aja. Logikanya begitu. Soalnya bukan sok pintar, ini kan logika aja gitu. Tapi kalau dengan kualitas tim kayak kemarin yang waktu AFF U22, persiapan juga cuma mepet, kualitas tim seperti itu menghadapi tim-tim yang berisi pemain senior rata-rata kan gitu. Ya itu baru nggak fair, kalau gue itu nggak fair gitu. Tapi kecuali kalau kayak kemarin Sintayong juga mempersiapkan timnya juga dari lama berbulan-bulan, tapi hasilnya begitu ya layak. Itu berarti benar-benar gagal gitu. Itu benar-benar layak dia dipecat karena memang seperti itu gitu. Tapi kemarin kan enggak. Nah terus yang lucunya sekarang, beliau katanya maksudnya Indra Sapri malah dipromosikan untuk menangani timnas pada SEA Games yang mendatang. Mungkin secara pemikiran masuk akal ya, maksudnya
Indra Safri kan sudah terbukti malah bisa membawa emas pada SEA Games. Dan seperti di video gue sebelumnya, gue juga sudah pernah bilang, gue sudah pernah, menurut logika gue, emang Indra Safri emang lebih cocok untuk berkancah di ASEAN aja gitu ya. SEA Games, AFF itu emang cocok karena dengan kualitas kita yang selevel lah di ASEAN, taktik dia masih masuk gitu. Tapi kalau di kompetisi yang lebih besar kayak Asia, ya emang dengan mempertahankan dengan cara pembinaan dan taktik yang seperti itu ya. Gue udah sebutin, gue udah pernah mention di video gue sebelumnya, udah pernah bahas, sulit kalau kayaknya untuk bertahan gitu loh dengan taktik seperti itu jika memang terus seperti itu. Tapi kalau untuk kawasan ASEAN masih layak gitu, masih bisa lah. Jadi mungkin pemikirannya begitu. Jadi diharapkan pelatih Indra Safri nanti bisa mengulang kesuksesan di SEA Games yang sebelumnya. Cuma yang bikin gue bingung, bukankah pelatih U23 sudah ada, si Gerald Pradenburg, nggak salah ya. Terus berarti pelatih U23 nya ada 2 kan gitu. Lucu ini kayaknya. Tahu yang data ya, apa sebelumnya pernah seperti ini, gue nggak ngerti ya, gue nggak paham ya. Kayaknya sebelumnya namanya pelatih kepala suatu tim itu cuma 1 orang. Yang saya U16, U20, U23 itu kan biasanya dipegang 1 orang. Jadi dari U16 naiknya ke U17, U19 ke U20, U22, U23 itu kan karena dia aja pematangan, tapi dengan satu taktik jadi 1 pelatih. Nah sekarang kalau Indra Safri disuruh memegang U23 untuk SEA Games, dan misalnya Gerald Pradenburg untuk Piala Asia nanti misalnya U23, mungkin fine-fine aja. Cuma nanti kan kalau pemainnya sama kan bingung gitu, maksudnya pemain yang dipakai pelatih Indra Safri ternyata nanti sama juga, ya walaupun mungkin tidak semua, mungkin sebagian besar adalah dipakai juga oleh Pradenburg, karena ya kuota pemain kita kan segitu-gitu aja gitu. Yang maksudnya yang mungkin layak dipanggil ya segitu-segitu aja, karena ya tidak banyak gitu loh. Jadi kemungkinan besar komposisi pemainnya hampir sama nanti. Ini kan nanti membingungkan pemainnya. Jadi dia misalnya main di SEA Games di bawah Indra Safri dengan taktik dan pembinaannya gini, tiba-tiba nanti pas kualifikasi Piala Asia dipegang oleh Gerald Pradenburg, taktik dia beda, cara dia beda, kan mengulang dari nol lagi gitu. Saya kayak seorang anak yang lahir dibesarkan oleh orang tua yang berbeda. Maksudnya satu dia dibesarkan mungkin di orang tua yang A, tiba-tiba mungkin saya itu diadopsi oleh orang tua B dengan adat istiadat yang berbeda juga, dengan kultur yang beda, mungkin akan shock sendiri gitu. Jadi ini agak rancu sih kalau bagi gue keputusan PSSI seperti ini. Mungkin memang ya kalau mau mencari gelar medali emas lagi di SEA Games, ya itu logika yang masuk akal. Tapi kalau caranya seperti ini, kayaknya gue rasa nanti malah membingungkan nanti gitu. Karena berarti kalau misalnya untuk SEA Games, berarti Indra Safri hanya dikontrak untuk SEA Games aja. Habis itu udah diambil alih pas Piala Asia, kualifikasi Piala Asia sama Gerald Pradenburg. Jadi butuh mengulang dari nol lagi, dan waktunya kan agak singkat jadinya. Maksudnya seandainya U23 ini langsung dilatih untuk SEA Games-nya di oleh Gerald Pradenburg, ya terlepas nanti hasilnya gimana, apakah bisa
berhasil atau tidak. Setidaknya kan beliau kan ada waktu untuk melihat kekurangan dan kelebihan pemain gitu loh. Jadi di SEA Games itu, ini kalau logika gue aja, maksudnya pemikiran gue aja. Jadi kalau misalnya pas seharusnya U23 biarkan aja di Pak Gerald Badenberg ini yang ngambil. Bukan maksudnya gue menganggap Indra Safri nggak layak, maksudnya ini kalau memang dia sudah ditunjuk sebagai pelatih U23 untuk Piala Asia, maksudnya kan biarkan aja dulu di SEA Games. Dia melakukan pembinaan, nanti di SEA Games melihat, dia kan bisa melihat hasilnya, walaupun lawannya kelas ASEAN, tapi kan untuk menguji kekompakan segala macam, melihat kekuatan timnya di mana, sebesar apa, kelemahan tim apa, kan bisa dilihat di situ kan itu. Nanti ditambah lagi dengan uji coba sehingga pas kualifikasi timnya udah lebih siap gitu loh, dengan strategi yang sudah dimatangkan oleh satu pelatih. Ya beruntungnya aja kualifikasi Piala Asia kita dapat pot 1 ya, jadi lawannya ya bukan anggap remeh, tapi kayaknya lumayan agak ringan lawan timnas U23 kita di kualifikasi Piala Asia, agak ringan karena kita dapat keberuntungan dapat pot 1 malah kan itu pas drawing. Ya kita doakan aja semoga apapun rencana PSSI ini nanti berjalan bagus ya. Ya agenda terdekat sih timnas senior ini nanti bulan Maret bulan depan kan. Ya itu udah pasti kan pelatihnya siapa. Nah ini gue bingungnya di U23 ini kok pelatihnya ada 2 gitu. Oke, sekian aja video dari gue guys. Nah, mohon like dan subscribe-nya, mohon bantuannya untuk membangun channel ini, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.